isi perjanjian kontrak yang non BOT itu segala bangunan di atas tanah sewa atau properti di atas tanah sewa kontrak itu menjadi milik PT Pinang. Itu kan berhak itu keuangannya aneh. Setelah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Buleleng, klien adat Desa Kubu Tambahan, dimosi tidak percaya warganya. Diketahui sebelumnya, penyidik Polres Buleleng resmi menetapkan Jero Pasek Ketut Warkadea sebagai tersangka atas kasus dugaan telah melakukan pemalsuan dokumen. Ya, tujuannya saya selaku Krama Desa pada intinya melihat Jero Pasek Warkadea selaku klien desa adat atau penghulu desa adat Tambahan karena statusnya sudah sebagai tersangka. Memohon sertifikat tanah yang di atasnya saat ini sudah berisi bangunan Balai Banjar KJ Kangin. Pada Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022, Krama adat setempat memasang setidaknya 20 spanduk di tempat berbeda. Ini akibat penetapan tersangka klien desa adat ini sebagai bentuk mosi tidak percaya. Sebelumnya, pihak Polres Buleleng melalui Kasih Humasnya, AKP Sumarjaya mengungkapkan, Jero Pasek Warkadea ini ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik mendalami kasus yang dilaporkan oleh korban bernama Ketut Paang Suci Wirabrata Yuda atas dugaan melakukan pemalsuan dokumen keterangan untuk memohon sertifikat di sebuah lahan di desa Kecamatan Kubu Tambahan. KJ Kangin itu akibat ulah beliau ini kami sekarang tidak memiliki Balai Banjar. Dia harus bertanggung jawab itu. Dan ini kasus yang lebih baru kecil ini, ada yang lebih besar lagi. Menurut Krama bahwa itu baru awal. Selain itu pihaknya juga masih menunggu Satgas Mafia Tanah Kejaksaan Agung atas berbagai permasalahan tanah desa adat, seperti proses pengajuan lelang atas lahan yang dikontrak oleh PT Pinang Propertindo. Krama adat menduga ada yang salah dengan kontrak dengan PT Pinang Propertindo, seperti dalam SPPT, dan jangka waktu kontrak lahan adat, yang tanpa batas waktu. Di kontrak itu ada perjanjian isinya salah satu ada untuk dipakai bangunan. Tetapi sampai saat ini mereka tidak pernah melakukan bangunan dari pihak PT Pinang. Nah inilah, termasuk hal yang lain. Kami merasa ini di kontrak tanpa batas waktu yang 370 hektar, muncul di sana sekarang muncul SPPT. SPPT atas nama PT Pinang. Yang sebenarnya tanah desa adat selama ini tidak pernah kena pajak, tetapi sekarang muncul SPPT. Nah ini ada apa ini? Nah, takut-takut nanti ke depannya ini tanah desa lainnya akan semakin besar, semakin hari akan bertambah besar masalahnya. SPPT, termasuk ya ada juga surat lelang yang pernah sudah datang ke sini dan beliau mengakui itu. Nah sehingga pada paruman kemarin ya pada saat purnama di Balai Lantang itu Pak, Puru Balai Agung, kami meminta kalau tim lelang nanti datang, tolong Krama Desa dalam hal ini Krama Desa Negara supaya dipertemukan dengan tim lelang itu, sehingga betul-betul apa permasalahan sebenarnya. Itu. Karena bagi kami orang bodoh Pak, tidak tahu hukum, bahwa itu dikatakan yang di lelang itu adalah bilang SHGB. Tapi dasar hukumnya apa? Karena kami tidak pernah melihat dasar hukum. Kalau SHGB-nya di lelang kami tidak akan masalahkan. Tapi kalau tanahnya kami keberatan. Gitu. Yang kedua termasuk SPPT. SPPT itu sudah ada sampai banyak tunggakan-tunggakan. Di sana ada tunggakan pajak bumi dan bangunan. Pada saat paruman desa kemarin itu dibilang yang dibayar pajaknya adalah SHGB-nya. Nah itu. Tetapi tidak tercantum Tetapi SHGB. di sana di dalam tulisan di bawah yang ada nilai tunggakan pajak terkonfirmasi tunggakan pajak bumi dan bangunan. Ada bahasa bumi. Apa maksudnya ini? Kalau dia mengatakan SPPT hanya untuk SHGB, kami tidak masalahkan dan kami tidak memprovokasi persoalan itu. Nah itulah untuk itu selanjutnya kami yang menunggu dua keputusan dari tim Jaksa Agung
yang belum sampai detik ini belum ada keputusan apa-apa. Kedua, tim dari lelang negara 9 hektar ya. Tahun 2022 ada. 2022. Ya. Yang ini. Nah, saya masih pegang itu. Nah, Dari 2021, ya. 2021. Ya, itu ada bukti-buktinya, Pak. Nah, kalau saya perlihatkan bisa. Kurang tahu, katanya itu SHGB itu saya kurang tahu. Yang jelas di sana tentang SPPT atas nama PT Pinang sekarang. Disampaikan oleh dari Kanwil BPN di depan kantor kepala desa itu harus dimutasikan. Nah, mutasikan tanah itu bukan atas nama PT Pinang, tetapi di sana harus diisi SHGB. SHGB saran dari Kanwil BPN harus dimutasikan menjadi itu tanah DP pajaknya, jangan atas nama PT Pinang. Sayangnya klien desa adat kami itu tidak pernah melalui Paruman desa itu sesuai dengan berita acara keputusan Paruman. Kalau perpanjangan itu dari Jero Pasep dari Ketua Wargomnya tidak ada berita acara Paruman. Jadi itulah Paruman yang rutin tiap bulan itu dipakai melampiri. Nah, itu makanya daftar hadir Paruman 5 Juni 2012. Nah, itu yang bisa Sewakan, menjual atau mengalihkan pada pihak lain dengan cara apapun. Ini luar biasa perjanjiannya. Nah, inilah yang mengkhawatirkan kami, Pak. Nah, saya tambahkan lagi ini bukti-bukti SPPT yang muncul sekarang. Aksi warga adat memasang spanduk itu juga meminta Jero Pasek Warkadea untuk sementara nonaktif guna menghadapi perkara yang kini sedang membelitnya. Iwan Blambangan melaporkan untuk Berita Nusra.com.